tentang definisi fraud dan kejahatan komputer. Definisi fraud. Menurut Tuai, fraud merupakan susunan dari tindakan ketidakberesan dan ilegal yang disengaja serta curang. Fraud dapat berbentuk apa saja seperti white collar crime, penggelapan, dan lainnya. Lalu kejahatan komputer. Kejahatan komputer meliputi tindakan ilegal dengan menggunakan komputer. Seseorang dapat mencuri informasi yang penting dan lebih banyak dengan waktu yang cepat dan lebih singkat dengan usaha yang lebih kecil. Cara untuk melindungi dari kejahatan komputer yaitu berupa 1. Personal scamming, 2. Definisi pekerjaan, 3. Pemisah tugas, 4. Pemisah tugas, 5. Lisensi, 6. Sistem desain kontrol, 7. Physical access security, 8. Electronic access security, 9. Internal control and audit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu elemen fraud atau elemen-elemen kejahatan. Di sini ada 4 yang legal. Yang pertama, dibuat dengan kepalsuan pengetahuan atau tanpa pengetahuan yang cukup pada subjek untuk menjamin sebuah gambaran. Yang kedua, seseorang yang bertindak melampaui batas. Yang ketiga, sebuah kesalahan yang menggambarkan fakta material atau pada beberapa kasus yaitu pada opini. Yang keempat, kerugian yang dibuat. Nah, di sini ada elemen dari white collar crime, itu ada 5. Yang pertama, maksud untuk melakukan sebuah tindakan yang salah atau untuk mencapai tujuan yang tidak konsisten dengan hukum atau kebijakan publik. Yang kedua, menyembunyikan tujuan dan penyajian yang keliru oleh karyawan untuk melengkapi skema. Yang ketiga, kepercayaan yang dilanggar atau diingkari. Yang keempat, tindakan sukarela oleh korban untuk membantu pelanggaran sebagai sebuah hasil dari praktek penipuan. Yang keempat, kejahatan yang disembunyikan. Baik, perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet fraud. Internet fraud adalah kejahatan yang dilakukan di dalam internet atau dunia maya yang biasanya disebut dengan cybercrime. Kejahatan pada internet ini sendiri tidak dilakukan hanya untuk kesenangan pribadi ataupun individu, namun banyak juga dilakukan untuk para pesaing dalam dunia usaha, yang mana salah satu contohnya yaitu seperti blackmail, hacker, cracker, dan seperti yang salah satu sedang kita bahas ini yaitu praktik kecurangan atau fraud. Cybercrime dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Maka dari itu, banyak sekali perusahaan yang terus berusaha untuk meningkatkan sistem keamanan pada teknologi mereka. Yang mana seperti kita ketahui dalam sebuah perusahaan, data adalah aset paling berharga yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu, bagaimana caranya agar perusahaan dapat menjaga keamanan data mereka agar tidak terjadinya internet fraud ini. Maka dari itu, banyak sekali perusahaan yang terus meningkatkan dan mengembangkan sistem keamanan mereka agar perusahaan mereka tetap berjalan dan dapat dipercaya oleh para klien mereka. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang otoritas. Pada materi ini, otoritas yang dimaksud yaitu tanggung jawab yang diberikan untuk mendeteksi terjadinya fraud pada perusahaan yang dapat dilakukan sepanjang otoritas yang diberikan dalam pemeriksaan area potensial terjadinya fraud. Yang pertama yaitu internal auditor tidak dapat bekerja jika terdapat pembatasan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seorang internal auditor harus memeriksa segala aspek yang ada dalam perusahaan, yang mana bertujuan untuk mengecek apakah semua sudah berjalan dengan semestinya. Maka dari itu, internal auditor sangat perlu untuk mengakses dalam segala hal yang ada di perusahaan untuk membuktikan bahwa semua sudah berjalan dengan semestinya. Yang selanjutnya itu tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen juga tidak dapat dibatasi. Maka dari itu, tanggung jawab manajemen itu sangat penting dalam suatu perusahaan, yang mana manajemen harus tetap mengontrol keadaan perusahaan agar para karyawan atau para pekerja dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan job desk atau SOP yang telah diberikan atau telah ditetapkan dari perusahaan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Raffi Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban fraud. Berdasarkan Statement on Internal Auditing Standards atau SIAS nomor 3, dijelaskan fungsi dan tanggung jawab dari internal auditor dalam menghadapi fraud yaitu 1. Pencegahan atau prevention of fraud. Di sini tanggung jawab utama berada pada manajemen. Tanggung jawab
internal auditor terletak pada pemeriksaan dan evaluasi kelengkapan dan keefektifan dari tindakan yang dijalankan oleh manajemen itu sendiri. Yang kedua yaitu deteksi atau detection of fraud. Internal auditor harus sangat memiliki pengetahuan yang cukup dalam mencari fraud. Walaupun audit standar serta profesional care dari internal auditor telah dilakukan dengan baik, belum tentu dapat menjamin sepenuhnya fraud lah dideteksi. Jadi di sini intinya sangat penting sekali pengetahuan dari internal auditor dalam menghadapi fraud. Yang ketiga yaitu investigasi atau investigation of fraud. Pihak-pihak yang dari investigasi yaitu seperti internal auditor, lawyer, investigators, security personal, dan spesialis lainnya. Di sini menjelaskan kebutuhan kontrol yang harus diimplementasi atau kekuatan desain audit test untuk membantu pengungkapan yang akan terjadi di masa depan. Yang terakhir yaitu pelaporan atau reporting of fraud. Report harus dibuat atau dikeluarkan dengan kesimpulan dari fase investigasi dan harus termasuk seluruh finding, kesimpulan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang telah diambil. Jadi walaupun tidak lengkap, tidak dapat melaksanakan report atau pelaporan reporting of fraud itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.